Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari Injil Markus, kita telah mencapai pasalnya yang ke-12. Saya mendorong Anda untuk mengambil Alkitab Anda dan mengikuti kami selama studi ini. Sekarang izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Juga para hadirin yang ada di studio, selamat datang. Saudara Yosef, bisakah Anda mengingatkan kami tentang gagasan utama dari pasal 12 ini? Kita dapat menemukan 6 ide utama dalam pasal ini. Bagian pertama dari ayat 1 sampai 12 menceritakan tentang perumpamaan tentang penggarap. Bagian berikut dari ayat 13 ke ayat 17 kita membaca tentang membayar pajak kepada kaisar. Haruskah kita membayar atau tidak? Kemudian percakapan dengan orang Saduki dan menguji Kristus tentang kebangkitan dari ayat 18 sampai 27. Setelah itu, kita membaca tentang perintah agung. Apakah perintah agung dalam hukum? Kristus menjawab pertanyaan tersebut diajukan oleh seseorang dari ahli Taurat. Dia menjawab dan berbicara dengan bijak. Kemudian kita melihat hubungan antara Kristus dan Daud. Dan apakah Kristus adalah anak Daud atau Tuhannya Daud atau keduanya? Dan bagaimana bisa? Dan akhirnya di akhir pasal ini kita membaca tentang 2 uang logam janda yang dimasukkannya ke dalam kotak persembahan. Terima kasih. Saya akan membaca ayat 1 sampai 12 kemudian kembali untuk memberi pertanyaan. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur, mendirikan menara jaga, kemudian menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu, memukulnya lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul, sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang, anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu, tetapi mereka takut pada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Perumpamaan ini sangat penting karena menggambarkan sikap bangsa terhadap putra tunggal yang diutus oleh Bapa kepada mereka. Mohon ceritakan lebih banyak tentang perumpamaan ini dan tujuannya. Perumpamaan ini dikatakan oleh Kristus selama Minggu Suci, 2 atau 3 hari sebelum penyalibannya. Ini sangat mudah dimengerti karena ini memberitahu kita tentang kebun anggur dan ini bukan pertama kalinya untuk mengetahui apa itu kebun anggur. Misalnya dalam Yesaya pasal 5. Kita tahu bahwa kebun anggur milik Tuhan semesta alam adalah rumah Israel. Dan dalam Mazmur pasal 80, engkau telah membawa pohon anggur dari Mesir. Jadi kebun anggur adalah bangsa Israel.
Kristus di sini menceritakan perumpamaan itu sesuai dengan 3 bagian perjanjian lama. Kita sudah tahu itu. Bagian 1 adalah Taurat, 5 kitab Musa. Yang kedua adalah para nabi. Dan Kristus mengutip kata-kata para nabi seperti yang telah kita lihat kebun anggur. Dan juga dia berbicara tentang mengutus putra tunggal yang terkasih. Gambar dari apa yang ada di 5 kitab Musa ketika Yakub mengirim satu-satunya putra kesayangannya, dan saya mengatakan hanya karena dalam Kejadian. Pasal 37 ada tertulis ini adalah sejarah Yakub dan hanya Yusuf yang disebutkan. Seolah dia adalah salah satunya putra kesayangan dan dia mengirimnya. Apa yang dilakukan di sini juga telah dilakukan terhadap Yusuf dalam Perjanjian Lama ketika mereka berkata, ini adalah si pemimpi dan mereka ingin membunuhnya. Dan terakhir, dia mengutip dari Mazmur pasal 118, batu yang dibuang oleh tukang. Perumpamaan ini dengan sempurna menggambarkan bangsa yang jahat itu. Dan setelah beberapa hari, mereka persis melakukan apa yang Kristus katakan. Perumpamaan ini berbicara tentang Kristus sebagai putra tunggal yang terkasih, Ya, yang juga ahli waris kebun anggur itu, Benar. yang juga berhak mewarisi dan memerintah atas bangsa itu. Tetapi dia juga batu. ya. Mohon ceritakan lebih banyak tentang Kristus sebagai batu. Batu itu disebutkan 7 kali dalam Perjanjian Lama, mengacu pada Kristus. Pertama kali ada di Kejadian pasal 49 ketika Yakub memberkati Yusuf dan berbicara tentang batu Israel. Ini adalah pertama kalinya kita membaca tentang Kristus sebagai batu. Kemudian dalam Mazmur pasal 118 kita membaca tentang batu itu yang ditolak oleh pembuatnya. Dan dalam Yesaya pasal 8 dan Yesaya pasal 28 kita membaca tentang batu untuk kedua dan ketiga kalinya. Dalam Daniel pasal 2 kita membaca tentang batu. Dan batu itu disebutkan lagi untuk ke-6 dan ke-7 kali dalam nubuat Zakaria pasal 3 dan 4. Jadi Perjanjian Lama berbicara tentang Kristus sebagai batu sebanyak 7 kali. Terima kasih Saudara Yosef, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Dalam ayat 17 ketika mereka menunjukkan dia rupa dan tulisan, kita membaca kata Yesus kepada mereka, berikan kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, berikan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah, dan mereka sangat heran. Apa artinya? Saudara Yosef, apa artinya berikan kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar dan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan? Ini dapat dipahami dalam 3 cara. Arti pertama adalah bahwa otoritas politik dan agama harus dipisahkan. Ya, Ketika Kaisar digabungkan dengan Tuhan, kenyataannya kesaksian itu terhalang dan orang-orang yang setia menderita. Saya ingat 2 contoh tentang itu dalam Daniel pasal 3 dan Daniel 6. Daniel 3, Nebukadnezar membuat patung emas dan memerintahkan semua orang untuk menyembahnya. Manusia, ibadah seharusnya hanya untuk Tuhan. Namun dia memerintahkan orang-orang itu untuk menyembah patung itu. Dan dia menggunakan otoritas sipilnya untuk memaksakan masalah agama atas umatnya. Ini adalah pertama kalinya. Kedua kalinya ada di Daniel 6 ketika Darius memerintahkan agar tidak ada yang menyembah siapapun. Dan itulah sebabnya Daniel dilemparkan ke dalam gua singa dan ketiga pria itu dilemparkan sebelumnya ke dalam tungku api yang menyala-nyala. Ini adalah arti pertama dari Kaisar mungkin mengambil apa yang sudah menjadi miliknya, tapi bukan milik Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan. Ada arti spiritual lainnya yang dapat kita simpulkan dari kalimat tersebut. Artinya jika mereka telah memberikan apa yang menjadi milik Tuhan pada Tuhan, Kaisar tidak akan datang untuk mempermalukan mereka. Dan dalam perumpamaan sebelumnya yang baru saja kita bahas, pemilik kebun anggur meminta buah kepada penggarap, tapi mereka tidak memberinya apa-apa. Mereka mengirim para pelayan dengan tangan kosong. Itu sebabnya Kaisar datang pada mereka untuk mempermalukan mereka. Pelajaran ketiga adalah bahwa manusia, seperti yang kita ketahui dari surat Yakobus, adalah gambar Allah atau diciptakan menurut gambar Allah. Gambar dan tulisan siapa ini?
Kaisar, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan pada Kaisar. Kemiripan yang saya miliki siapa itu? Itu milik Tuhan. Jadi serahkan kepada Tuhan hal-hal yang menjadi milik Tuhan. Jadi kita harus memberikan tubuh kita kepadanya karena kita diciptakan menurut gambarnya. Kita harus menyerahkan tubuh dan jiwa kita kepada Tuhan. Terima kasih Saudara Yosef. Kemudian ayat-ayat dari 18 ke 27 adalah petunjuk tentang keabadian Ya, setelah kematian. ya, Dan masalah akhirat masih menjadi misteri bagi sebagian orang. ya. Ada banyak tebakan dan ada banyak spekulasi dan skenario manusia. Jadi kita memerlukan pernyataan yang ilahi dari Tuhan, yang kekal. Dia Benar. satu-satunya yang tahu apa yang terjadi di akhirat. Dikatakan, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya padanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara, yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Seolah-olah mereka ingin mempermalukan Kristus dan menjebaknya. Sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Bagaimana Kristus menjawab pertanyaan tentang keabadian? Ia memberitahu mereka bahwa dalam kebangkitan mereka tidak menikah atau dikawinkan. Faktanya, sebagian besar orang duniawi berpikir bahwa keabadian adalah kesempatan untuk berhubungan seks. Ini adalah hal utama yang mereka inginkan. Namun di sini Kristus berkata tidak. Dalam kebangkitan itu adalah kehidupan yang sama sekali berbeda. Ini bukanlah perpanjangan dari hadiah kehidupan ini. Tapi apa yang luar biasa tentang surga bahwa kita akan bersama Kristus, memiliki keinginan untuk pergi dan bersama Kristus. Jadi saya tidak ingin makan, minum, atau menikah, tetapi untuk bersama Kristus yang jauh lebih baik. Orang yang saleh yang menemukan kesenangan tertingginya dalam persekutuannya dengan Tuhan akan menunggu keabadian yang bahagia di mana dia akan menikmati kesempurnaan persekutuan dengan Kristus ketika dia tiba di sana. Jadi keabadian terkait dengan kehadiran Tuhan yang kudus. Dan tidak ada ruang untuk memenuhi keinginan fisik apapun saat mereka berhenti dengan akhir kehidupan di bumi. Dan tidak perlu bagi mereka karena dalam kebangkitan mereka akan menjadi seperti malaikat Tuhan dan malaikat tidak mati. Jadi mereka tidak perlu mereproduksi untuk mengimbanginya. Di bumi orang mati. Dan itulah mengapa reproduksi diperlukan untuk melestarikan kehidupan. Sedangkan di surga, tidak ada pengurangan melalui kematian, juga tidak meningkat melalui reproduksi. Tetapi mereka yang telah pergi ke surga akan berada di sana selamanya. Saudara Yosef, tidakkah Anda melihat bagaimana orang berpikir tentang keabadian selalu mempengaruhi mereka selama hidup mereka? Maksud saya, jika saya mencari keabadian dengan keinginan dan nafsu, ini bisa dilihat dari cara hidup saya yang sekarang. Jika saya mencari kekudusan di hadirat Tuhan yang kekal, ini juga dapat dilihat dalam cara hidup saya. Kehidupan yang suci. Saya berpikir bahwa Injil menerangi kita tentang kehidupan dan kekekalan. Jadi saya tahu bahwa kesenangan tertinggi tidak dalam hal-hal fana duniawi, melainkan dalam hubungan saya dengan Tuhan. Kemudian saya akan dengan senang hati mencari keabadian yang menyenangkan itu sampai saya mencapai ekstasi ekstrim berada bersama Tuhan. Untuk mereka yang menyangkal kebangkitan dari antara orang mati, Kristus berkata dalam ayat 26, dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa dalam cerita tentang semak duri? Bagaimana bunyi firman Tuhan Allah padanya? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Kamu telah salah besar. Tuhan merujuk pada kata-kata Alkitab, memberitahu kaum liberal bahwa Anda salah tidak mengetahui Alkitab. Dan saat ini kita menghadapi banyak pemikiran liberal. Benar. Bagaimana kita harus membalasnya? Sebenarnya orang-orang itu keliru karena 2 alasan. Yang pertama adalah karena mereka tidak tahu kitab suci. Alasan kedua adalah karena mereka tidak mengetahui kuasa Tuhan. Mereka tidak tahu kitab suci, jadi akibatnya mereka mengganggu pikiran mereka ke dalam hal-hal yang tidak mereka lihat yang dibesar-besarkan oleh pikiran kedagingan mereka dengan sia-sia.
Ini adalah hal pertama. Hal kedua adalah bahwa Tuhan berkata, apakah ada sesuatu yang terlalu sulit untukku? Itu sebabnya mereka menyangkal. Tidak hanya kitab suci, tetapi juga kuasa Tuhan. Saya hanya harus mempelajari apa yang dikatakan kitab suci. Dan saya harus percaya apapun dikatakan kitab suci, tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk dilakukan. Saya berkata demikian karena ada sangat banyak orang Kristen yang menyangkal beberapa fakta. Bukan karena mereka tidak jelas dalam kitab suci, tetapi karena fakta-fakta ini berbenturan dengan beberapa keyakinan yang mereka miliki. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah ada yang terlalu sulit bagi Tuhan? Apa yang kitab suci katakan? Jika iya, maka kekuatan Tuhan dapat mengimplementasikan apa yang tertulis dalam kitab suci. Terima kasih Saudara Yosef. Ada pertanyaan di ayat 28. Dan salah seorang dari ahli-ahli Taurat datang dan mendengar mereka berdebat satu sama lain, dan melihat bahwa dia menjawab mereka dengan baik, bertanya kepadanya, hukum manakah yang paling utama? Bagaimana Kristus menjawabnya? Dia menjawab jawaban yang bagus terinspirasi dari Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Dan ngomong-ngomong saya akan mengatakan bahwa gagasan tentang keesaan Tuhan diulangi baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dalam perjanjian lama seperti yang baru saya katakan, Ulangan pasal 6 ayat 4, ini adalah pernyataan yang diucapkan oleh setiap orang Israel yang saleh. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi, gagasan tentang kesatuan bukan ide kebetulan yang muncul di benak beberapa orang di akhir zaman. Ini adalah sesuatu yang diketahui oleh orang Israel dan bahkan oleh para leluhur nenek moyang. Sebelum orang Israel sejak zaman Abraham, Ishak, dan Yakub, dan bahkan lebih awal dari itu sejak zaman Nuh, Henoh, dan juga Habel. Semua orang ini tahu bahwa Tuhan itu satu. Dan dalam perjanjian baru sudah jelas bahwa fakta ini berulang. Dalam surat Yakobus, kamu percaya bahwa hanya ada satu Tuhan, kamu melakukannya dengan baik. Dan di sini Kristus mengatakan hal yang sama, Allah adalah satu, dan tidak ada yang selain Dia. Begitulah cara ahli Taurat itu menjawab Kristus. Terima kasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Perhatikan bahwa mulai dari ayat 35, Kristuslah yang mulai bertanya. Awalnya, orang Saduki dan ahli Taurat bertanya. Apakah ada indikasi bahwa Kristus di sini mulai bertanya dari ayat 35? Silakan. Saya dapat melihat dua hal dalam hal ini. Pertama, panggilan untuk berpikir. Tuhan meminta untuk membuat mereka berpikir. Mengapa demikian? Karena dalam ayat 34 tertulis, dan ketika Yesus melihat bahwa ia menjawab dengan bijaksana, Dia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Penalaran diperlukan. Beberapa orang berpikir bahwa iman membutuhkan penolakan dari penalaran. Tapi tidak, iman membutuhkan penalaran dan bukan menolak penalaran. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawaban orang itu. Dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Di sini Kristus menuntun mereka pada penalaran. Apakah Kristus anak Daud? Ya. Oke, tapi Daud memanggilnya Tuhan. Apakah dia Tuhannya Daud atau putranya? Mereka memikirkan itu karena Kristus mengundang mereka untuk berpikir. Hal kedua, saya melihat bahwa Kristus mengajukan pertanyaan yang paling penting. Mereka menanyakan pertanyaan sepele seperti pertanyaan orang Saduki atau ujian orang Farisi dan Herodian. Apa kita harus membayar pajak atau tidak? Mereka ingin menjebak Kristus. Semua pertanyaan ini adalah sepele. Di sini seolah-olah Kristus mengajukan pertanyaan pamungkas, karena tidak ada yang akan ada gunanya kecuali Anda benar-benar tahu siapa Kristus itu. Jadi di sini dia memimpin mereka ke arah itu untuk mengajar mereka siapa Kristus itu. Siapakah Kristus? Melalui kata-kata ini, Ya, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimanakah mungkin ia anaknya pula? Dan ini menjadi tanda tanya besar yang perlu Ya. kita jawab. Apakah Kristus anak Daud? Apakah Kristus adalah Tuhannya Daud atau keduanya? Dan di mana itu dibuktikan dalam kitab suci? Bahwa Kristus adalah keduanya, anak Daud dan Tuhannya. jika kita membaca Roma pasal 1 ayat 3 dan 4 tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud.
Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dia adalah anak Daud dan anak Allah. Ide yang sama terlihat dalam Wahyu pasal 22. Aku adalah tunas, Yaitu keturunan. yaitu keturunan Daud. Bagaimana dia ada di silsilah Daud? Karena dia yang menciptakannya. Bagaimana dia bisa menjadi keturunan Daud? Karena dia adalah anak Daud. Jadi dalam ketuhanannya, dia adalah silsilah keturunan Daud. Dan dalam kemanusiaannya, dia adalah anak Daud. Saya punya pertanyaan tentang inspirasi dan cara inspirasi ditulis. Menurut Petrus, bagaimana orang-orang kudus Allah berbicara, tetapi seorang kudus Allah berbicara saat mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi semua yang tertulis dalam kitab suci diilhami oleh Roh Kudus. Ya, Bagaimana Daud menulis Mazmur? Di sini tertulis bahwa Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, saya juga ingin Anda menekankan gagasan tersebut, bagaimana Daud dan semua penulis kitab suci lainnya menulis tentang Kristus atau tentang pernyataan ilahi. Bagaimana mereka menulis? kita membaca 2 ayat, satu di Kisah Para Rasul 8 dan yang lainnya dalam Kisah Para Rasul 28. Ketika para rasul sedang berdoa, dalam Kisah Para Rasul 4 dan oleh Roh Kudus dengan perantara hamba-Mu Daud, Bapa kami Engkau telah berfirman. Jadi pembicara di sini adalah Tuhan berbicara melalui Daud. Atau dalam Kisah Para Rasul 28, tepatlah firman disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Jadi pembicaranya adalah Roh Kudus yang berbicara melalui Yesaya, sang Nabi. Di sini, bagaimana Daud menyebut dia Tuhan dalam Roh Kudus. Jadi Roh Kudus memimpin dan menggerakkan Daud untuk menulis kata-kata ini. Ini adalah inspirasi, definisi yang tepat dari inspirasi. Dan ini dikatakan oleh Kristus sendiri. Ya. Kristus berkata bahwa Daud menulis dalam Roh Kudus. Meskipun Mazmur adalah himne dan jika Kristus tidak berfokus pada hal itu, kita akan berpikir bahwa itu hanyalah himne belaka. Tidak, apapun dalam firman Tuhan, juga Mazmur pasal 82, Kristus membicarakannya dalam Yohanes pasal 10 dengan mengatakan dan kitab suci tidak dapat dilanggar. Benar, ayat dari 38 hingga 40 berbicara tentang apa yang dilakukan ahli Taurat dan orang Farisi. Apa yang muncul di hadapan orang. Apa yang diperingatkan terhadap kita? Silakan. Oke, mereka mengagumi pakaian khusus yang disebutkan di sini dengan mengatakan berjalanlah dengan jubah panjang. Dan mereka menyukai salam khusus. Kita semua ketika kita menemukan seseorang yang kita kenal di jalan, kita menyapanya. Tidak, mereka menginginkan cara khusus mereka sendiri untuk menyapa. Dan yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, posisi khusus. Jadi mereka menginginkan segalanya. Ingin dibedakan dalam segala hal, tempat kehormatan di hari raya. Di samping itu, Yang menelan rumah janda-janda, keserakahan sedang mereka mengelabui mata orang. Dengan doa yang panjang-panjang, mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Seperti yang tertulis dalam Yakobus pasal yang ketiga. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi. Mereka yang mengajar dan tidak melakukan apa yang mereka ajarkan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. sebuah pelajaran tentang memberi diajarkan dalam ayat-ayat yang akan datang. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Dan dia memanggil murid-muridnya dan berkata pada mereka, Aku berkata padamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. 2 kelompok berkontribusi, tetapi Tuhan memuji janda miskin itu. Mengapa? Saya dapat melihat 2 hal dalam ayat ini. Pertama, Tuhan memiliki penilaiannya sendiri yang berbeda dengan penilaian manusia. Karena dia memberitahu para murid bahwa wanita ini telah memberi lebih dari semuanya. Tentunya ini tidak dapat dipahami secara harfiah, karena Tuhan melihat segala sesuatunya secara berbeda. Saya pikir Tuhan tidak terlalu peduli berapa banyak dia membayar, melainkan berapa banyak yang dia simpan untuk dirinya sendiri. Wanita itu tidak menyimpan apapun untuk dirinya sendiri, dia memberikan semuanya. Dan di sini Kristus tidak hanya peduli pada seberapa banyak kita memberi, tetapi bagaimana kita memberi. Dia tahu bahwa wanita ini memberikan semua yang dia miliki. Dan tentu saja sebelum dia sampai di rumah, Tuhan pasti peduli padanya. Karena tidak mungkin bahwa dia meninggalkan wanita yang saleh tanpa makanan. Dia yang memberi makan burung gagak dan burung tidak akan pernah meninggalkan wanita saleh seperti itu yang memberikan semua yang dia miliki untuk hidup di dalam kotak persembahan.
dan membiarkan dia tetap lapar. Terima kasih Saudara Yosef, kita sudah di akhir episode, Tuhan memberkati. Mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Kita melihat bahwa Tuhan memuji juru tulis yang menjawab dengan bijak. Kita terkadang pikir bahwa iman adalah lompatan dalam kegelapan dan penolakan terhadap penalaran. Justru karena iman adalah penalaran dan ketika Kristus bertanya kepada mereka untuk membuat mereka berpikir, Dia mengajar kita untuk menguji roh, juga untuk berpikir. Baik. Tidak peduli bagaimana kita hidup di dunia yang terlihat ini, tapi Injil menyingkapkan bagi kita dunia yang tidak terlihat setelah kebangkitan. Karena membawa hidup kekal kepada terang dan hubungan dengan Tuhan. Dan bersama Kristus jauh lebih baik. Kita telah melihat melalui pelajaran tentang memberi yang dihargai oleh Tuhan Yesus Kristus, detail tersembunyi yang tidak dihargai siapapun. Penilaian Tuhan jauh berbeda dari penilaian manusia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, kita telah belajar di episode hari ini, siapa Kristus itu. Kristus adalah akar dari keturunan Daud. Menurut ketuhanannya, dia adalah akar Daud dan menurut kemanusiaannya, dia berasal dari keturunan Daud. Ya, dia adalah akar dan keturunan Daud. Itulah yang tertulis dalam Mazmur 110, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Setelah Kristus mati, bangkit, dan naik ke surga, dia sekarang berada di singgasana Bapanya, menunggu sampai musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kakinya. Waktunya akan tiba ketika Kristus akan memerintah atas umatnya, orang Israel sebagai anak Daud, dan atas seluruh dunia sebagai anak Abraham, dan anak manusia akan memerintah atas semua manusia. Dia akan memerintah atas semua, dan semua orang akan tunduk kepadanya. Dan apa yang tertulis akan digenapi, bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Pemirsa yang kami kasihi, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.